Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan kami sudah masuk dalam hari terakhir daripada bulan Januari. Ini hari Senin 31 Januari. Ya, bulan Januari sudah lewat dengan luar biasa. Dan mulai hari ini saya ingin bicara tentang perilaku yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui Paulus di dalam surat Roma. Ya, ada banyak hal yang Tuhan sebetulnya minta daripada kita. Cuma kita nggak sadar karena kita tidak baca atau lupa atau apa aja alasannya. Nah, tahun 2022 saya dapat satu pesan dengan satu perkata, yaitu persiapkan. Mempersiapkan. Dengan kata lain, dalam Wahyu dikatakan mempelai wanita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan mempelai pria. Ya, begitu juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kita harus mempersiapkan kita sebagai umatnya, sebagai mempelai wanita untuk kedatangan Tuhan Yesus, di mana Yesus turun di atas awan, ya, dan yang mati dalam Kristus bersama dengan orang yang hidup dalam Kristus akan diangkat untuk bersama-sama berada di awan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk kita mengerti bagaimana kita sebetulnya harus hidup. Ya, karena terlalu banyak orang memanggil dirinya Kristen tetapi tidak hidup sesuai dengan sikap atau perilaku yang ditunjukkan di dalam firman Tuhan. Jadi dalam bulan ini kita akan bicara tentang beberapa karakteristik atau beberapa sikap yang harus kita tiru. Ya, jadi untuk hari ini mari kita mulai dengan baca daripada Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Dikatakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi
Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wow, luar biasa ya. Ada banyak hal yang kita dapat pelajari kalau kita renungkan firman ini satu persatu. Makanya seringkali saya bilang percuma baca 3 pasal, 5 pasal, 10 pasal. Kalau beberapa ayat saja nggak dimengerti. Makanya dalam bulan ini saya mau berfokus kepada Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai 21. Setiap hari adalah perkataan yang beda, ada sesuatu yang baru. Walaupun intinya yang kita bahas adalah perilaku ilahi. Tapi setiap hari pasti ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru yang kita harus renungkan. Kayak hari ini kita akan berfokus kepada bagian yang pertama dari ayat yang ke-9. Dikatakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, itu sesuatu yang sangat penting. Jadi dalam bulan ini, Senin sampai Jumat saya akan menyampaikan firman Tuhan. Hari Sabtu saya akan mengulang kembali beberapa hal yang penting dari apa yang kita telah pelajari dari Senin sampai Jumat. Jadi hari ini kita berfokus kepada ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu saya bicara di dalam gereja tentang kasih. Seberapa besar kasih kita hari ini sebagai anak Tuhan, kasih kita harus semakin bertumbuh, semakin bagus, semakin baik, semakin maju. Ya, nah kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kasih yang ditulis dalam firman Tuhan tidak sama dengan kasih yang dimaksud oleh manusia, ya, atau kasih dalam dunia. Ya, kita kadang-kadang bilang, wow, aku mengasihi mobilku. Apa yang harus dikasih dengan mobil? Ya, nah itu sesuatu yang aneh dan ternyata aku suka banget atau aku cinta soto. Soto kok bisa dicinta sih? Ya, nah makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kata kasih itu sudah kehilangan arti awalnya. Nah kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, karena banyak sekali perkataan tentang kasih yang kita menemukan di dalam perjanjian baru. Ya, khususnya contoh lihat 1 Korintus 13, yaitu pasal kasih. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan, di perjanjian baru yang dibahas dalam bahasa Yunani, karena firman Tuhan yang perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kasih, ada 2 perkataan yang dipakai. Ada 4, ya. Ada 4 perkataan yang dipakai. Ya, tapi sedangkan kita dalam bahasa Indonesia cuma 1, kasih. Dalam bahasa Yunani ada eros, yaitu kasih antara suami dan istri. Storge, ya, kasih yang dikenal. Ada filio, yaitu kasih persaudaraan. Dan ada agape, itu kasih tanpa pamrih atau kasih tanpa batas. Nah yang kedua yang di belakang, yaitu filio dan agape, yang paling sering dipakai di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru. Ya, jadi sungguh penting sekali untuk kita mengerti bahwa kasih yang kita tangkap secara pengertian kita secara manusia berbeda dengan kasih yang Tuhan maksud. Karena Tuhan berfokus kepada kasih yang tanpa batas, yaitu agape. Ya. Nah, kita lihat bahwa kasih itu tidak pura-pura, tidak munafik, tapi pada kenyataan gimana? Apa yang dimaksud dengan kasih yang tidak pura-pura? Yaitu tidak main. Ya,
Apa yang kamu lihat, ya itulah begitulah situasinya. Ya, bukan seperti memuji orang di depan, tapi di belakang Anda bicara jahat tentang itu. Itu bukan mengasihi orang. Ya, bicara baik di muka orang, tapi di belakangnya mengutuk orang itu. Itu bukan kasih yang tidak pura-pura, itu malahan pura-pura. Atau dengan kata lain, ya kita bisa sebut adalah hipokrit atau munafik. Banyak kemunafikan di dalam kasih. Kasih yang benar artinya memberi, bukan mengambil. Si banyak orang bila mereka mengasihi seseorang itu hanya karena ada maunya, ada ujungnya, ada acara yang mereka mau, ada sesuatu yang mereka mau. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus hati-hati. Ya, karena banyak orang mau mendekati kita atau mau mengasihi kita karena ada maunya, ada sesuatu yang sembunyi. Makanya kita harus bisa membedakan yang mana sungguh-sungguh mengasihi kita dan yang mana tidak. Ya, kita sadar bahwa kita tidak pernah akan kecewa dengan Tuhan. Dengan manusia pasti kita akan kecewa. Makanya jagalah hatimu, ya. Jangan kita menjadi orang yang memiliki kasih yang pura-pura. Makanya firman Tuhan bilang di dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju supaya kita tidak pura-pura. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hari ini kami minta Bapa Engkau selidiki hati kami Tuhan. Apakah kita mengasihi sungguh-sungguh dari hati yang tulus? Atau kami seringkali bermain pura-pura, sandiwara, menjadi aktor dan aktris. Kita menunjukkan kasih, tetapi kita sebetulnya tidak mengasihi. Ampunilah kami kalau kami berjalan dalam jalan yang jahat. Kalau kami tidak jalan sesuai dengan apa yang Engkau sudah tunjukkan dalam seluruh firman-Mu Tuhan. Tuhan, ubahlah hati kami Tuhan. Supaya kami dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh, tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa minta dikasihi. Tapi kami sungguh berfokus kepada Engkau. Kami sadar Tuhan, kasih itu adalah beri. Untuk itu Bapa, terus beracara dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah dalam kasih. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok. Ya, Shalom.